Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Jumadi dari mahasiswa Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang, program studi sosiologi. Nah, untuk kesempatan ini, di sini saya akan sedikit membahas mengenai masyarakat perkotaan. Nah, sebelum saya masuk ke fokus pembahasan, di sini terlebih dahulu saya akan membahas mengenai masyarakat dan kota. Nah, untuk masyarakat dapat mempunyai arti yang luas dan sempit. Dalam arti luas, masyarakat adalah seluruh hubungan-hubungan dalam kehidupan bersama dan tidak dibatasi oleh lingkungan, bangsa, dan sebagainya. Sedangkan dalam arti kata sempit, masyarakat adalah sekelompok manusia yang dibatasi oleh aspek-aspek tertentu, misalnya aspek wilayah, bangsa, golongan, dan lain sebagainya. Sedangkan kota ada banyak hal yang dapat menjadi arti dari sebuah kata kota. Menurut saya, kota adalah seluruh sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang memiliki tingkat setara sosial yang menjadi pusat ekonomi serta pusat kegiatan politik. Nah, untuk masyarakat perkotaan yang mana kita ketahui itu selalu identik dengan sifat yang individual, penuh kemewahan, dikelilingi gedung-gedung yang menjulang tinggi, perkotaan yang mewah, dan pabrik-pabrik yang besar. Nah, masyarakat perkotaan lebih dipahami sebagai kehidupan komunitas yang memiliki sifat kehidupan dan ciri-ciri kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Akan tetapi, kenyataan di perkotaan juga masih banyak terdapat beberapa kelompok pekerja-pekerja di sektor informal, misalnya tukang ojek, tukang becak, tukang sapu, bahkan pemulung sampai pengemis. Dan bila kita telusuri, masih banyak juga terdapat kampung-kampung yang atau perumahan-perumahan yang tidak layak huni yang berada di kota. Nah, masyarakat di perkotaan secara sosial kehidupannya cenderung heterogen, individual, dan juga persaingan yang tinggi yang seringkali menimbulkan konflik di dalam masyarakat perkotaan. Nah, munculnya sebuah asumsi yang menyatakan bahwa masyarakat kota itu pintar, tidak mudah tertipu, dan mudah menerima informasi. Itu tidak selamanya benar, karena masih bisa kita lihat ada beberapa masyarakat yang hidup di bawah standar sosial, dan tidak selamanya pula masyarakat kota itu dikatakan sebagai masyarakat yang modern. Sebab masyarakat kota masih ada yang tertinggal, termasuk dalam aspek informasi dan teknologi yang saat ini selalu berkembang di dalam masyarakat kita. Nah, untuk ciri-ciri masyarakat perkotaan itu, masyarakat perkotaan sendiri dapat diartikan sebagai pusat pelayanan yang dikatakan pada sifat kehidupan serta ciri-ciri kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Ada beberapa ciri yang menonjol pada masyarakat kota. Di antaranya itu kehidupan keagamaan berkurang dibanding dengan kehidupan keagamaan di desa. Nah, yang selanjutnya, orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Yang penting di dalam manusia perkotaan adalah manusia per orang atau individu. Ya, karena masyarakat kota itu sudah terbiasa dengan hidup individu atau hidup sendiri. Beda dengan masyarakat desa yang selalu berkumpul, bahkan bekerja pun seperti bergotong royong itu. Kalau di kota itu sudah sulit untuk kita temukan masyarakat yang sistemnya bergotong royong. Yang selanjutnya itu pembagian kerja di antara warga kota juga lebih tegas dan mempunyai batas-batas yang nyata. Ya, karena masyarakat kota itu bekerja di dalam naungan suatu sistem. Yang selanjutnya, kemungkinan untuk mendapat pekerjaan juga lebih banyak diperoleh warga kota daripada desa. Nah, ini sering dan jelas kita rasakan. Untuk memperoleh suatu pekerjaan yang lebih baik, tak sedikit
orang-orang desa atau masyarakat desa itu melakukan perpindahan atau urbanisasi dari desa ke kota untuk memperoleh pendidikan ataupun untuk memperoleh pekerjaan. Karena ruang lingkup di perkotaan itu lebih besar dan untuk memperoleh pekerjaan itu lebih banyak dibanding di desa. Nah, selanjutnya pembagian waktu yang lebih banyak terjadi berdasarkan pada faktor kepentingan daripada faktor pribadi. Dan selanjutnya pembagian waktu yang lebih teliti dan sangat penting untuk dapat mengejar kebutuhan individu. Selanjutnya, perubahan sosial yang tampak dengan nyata di kota-kota sebab kota biasanya menerima pengaruh dari luar. Nah, ini jelas terasa bahwa kalau kita itu asli orang desa, saat berada di kota itu sangat terasa budaya-budaya luar itu sudah dirasakan di kota. Dan selanjutnya, banyak warga kota yang individualisme tanpa harus mempedulikan orang lain. Nah, saya ini jelas terasa, contohnya saja saya adalah asli orang desa yang melakukan urbanisasi atau perpindahan dari desa ke kota untuk melanjutkan pendidikan. Masyarakat kota itu yang saya ketahui dan saya lihat sampai saat ini memang dia itu lebih individualisme atau individual atau hidup sendiri ataupun mementingkan dirinya sendiri, karena itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat kota. Beda hal dengan masyarakat pedesaan. Nah, yang selanjutnya itu warga kota pada umumnya mendapat pekerjaan lebih banyak dan lebih baik. Ya, karena di kota itu bekerjanya kebanyakan di dalam ruangan atau perkantoran yang tidak terkena sinar matahari langsung. Beda halnya dengan di desa. Di desa itu lebih banyak kita sebagai petani yang tingkat bahayanya itu lebih besar. Dan yang selanjutnya perubahan akan terlihat nyata di kota. Nah, yang selanjutnya itu selanjutnya lebih sering terkena dampak globalisasi. Ya, karena di kota alat-alat canggih seperti teknologi itu sangat banyak dan mudah diperoleh. Dan selanjutnya itu orang kota pada umumnya akan dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Nah, selanjutnya di kota kehidupan keluarga sering sukar untuk disatukan karena perbedaan politik, agama, dan sebagainya. Yang selanjutnya itu pola pikir rasional yang dianut oleh masyarakat perkotaan. Ya, karena masyarakat perkotaan itu sudah biasa ataupun memperoleh ilmu-ilmu ataupun memperoleh ilmunya dan menerima informasi itu sangat mudah. Dan yang terakhir itu interaksi yang terjadi lebih berdasarkan pada faktor kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Nah, untuk yang terakhir itu ada fungsi kota. Jika kita mengacu pada Undang-Undang nomor 22 tahun 1999, kota memiliki 3 fungsi, yaitu kota sebagai pusat pemerintahan, kota sebagai pusat pendidikan, dan kota sebagai pusat informasi. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan ataupun penyampaian yang kurang berkenan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.